Iya, benar, Mbak Wit. Soalnya kadang kita sebagai orang tua itu belajar pola asuh dari cara orang tua kita dulu. Nah, itu. Mengasuh kita. Ya. Kalau orang tua kita dulu banyak benernya, kalau orang tua kita dulu banyak salahnya, terus kita teruskan, kita nggak sadar, akhirnya kita meneruskan hal-hal yang salah kepada anak-anak kita. Nah, akhirnya anak-anak kita itu ya nggak bisa menjadi lebih baik dibandingkan orang tuanya. Iya. Dan salah Mas Doni, kadang-kadang itu ada yang memang nggak notice, nggak nyadar bahwa dia itu ternyata copy paste dari orang tuanya. Yang mungkin dia sendiri sebetulnya tidak menyukai kondisi waktu dia sebagai anak dengan orang tuanya. Tapi karena yang dia lihat model hanya seperti itu, dan dia tidak memiliki keinginan yang cukup kuat untuk belajar yang lain, menyadari bahwa oke, saya harus selesaikan, bapak saya pemarah, saya nggak boleh jadi orang pemarah misalnya ya kayak gitu. Jadi saya berarti nggak boleh kayak gini. Saya harus jadi lebih bijaksana, lebih sabar. Jadi seharusnya kesadaran ini dia punya gitu. Hingga nggak ada dia bisa alasan ya gue digedein dengan cara begini dengan orang tua ya sekarang saya juga begini terhadap anak saya. Itu nggak boleh kayak gitu. Itu nggak boleh. Sehingga nanti akan seiring berjalannya waktu makin meningkatnya tantangan dunia sekarang saat ini dengan segala macam faktor yang sangat cepat mempengaruhi anak, itu orang tua juga harus berlomba-lomba tuh untuk bagaimana bisa supaya mereka duluan sebagai penanam nilai bagi tuh anak, sehingga mau apapun yang akan dihadapi nanti di luar, ininya preventifnya udah cukup karena dari orang tuanya udah membekali semuanya. Dari segala sisi sudah diberitahukan, dari sisi agama, dari sisi sosial, dari sisi apapun dia sudah diberitahu, sehingga pada waktu dia menghadapi dia tinggal oh kok ada gini, tapi bingung nanya, tapi bukannya masih takut, bingung, ragu, sehingga nanti balik-balik ke orang tua. Ini banyak banget sekali kalau kita mau ngambil satu contoh-contoh itu orang tua yang sekarang ini kebanyakan justru saya temui itu jadi menciptakan anak-anak generasi home service. Mereka itu semuanya dilayanin. Mah, patu aku mana? Mah, aku belum makan. Setuju. Itu ibunya tuh jadi apa? Jadi superhero bagi anaknya. Semuanya udah pokoknya mama yang tanganin. Kamu pokoknya tahu beres, kamu tahu belajar gini-gini. Padahal nggak begitu. Kesulitan itu dia harus pelajari, harus dia tempuh, harus dia jalani supaya dia tahu bagaimana mengatasi kesulitan ini. Dan mengajarkan dia bahwa nggak semuanya itu indah dalam hidup ini. Kadang-kadang ada kerikil, ada batu, ada got, ada jurang. Itu harus kamu jalanin gitu ya. Nah itu kalau ini nggak dari kecil kita ajarkan, dia melihat bahwa hidup ini indah, smooth aja, semua ada, semua nyaman. Begitu dia nanti dewasa, menghadapi dunia kerja, nah baru tuh, begitu dia nggak usah, kalau sekarang ini kita, saya baca di dunia kerja ya, banyak tuh orang mau ngelamar di satu posisi, di salah satu bank swasta, pelamarnya itu ada sekitar 5.000 orang, yang diterima cuma berapa? 10. Ya ampun. Cuma 10. Terus saya tanya, kenapa? Bukan IPK, bukan apa, itu udah cum laude, nilainya bagus apa? Bukan, tapi lebih kepada apa? Attitude, daya juang, kemampuan bekerja sama. Nilai-nilai yang begitu justru yang mereka miskin, boleh dibilang begitu. Sehingga ini kalau misalnya mereka dihadapin pada kenyataan-kenyataan yang nggak ada di textbook, lu gimana kalau dia nggak dari kecil ditempa? Langsung kena, waduh gimana nih, gimana? Sehingga pada waktu ditanya, gimana caranya supaya anak itu bisa dia melewati jalan yang kejedot-jedot gitu? Ya dijedotin dari awal. Nah begitulah gampangnya gitu, supaya dia tahu bahwa oh ya ini sulit, harus bangun, bagaimana caranya bangun, kayak gitu. Dijedotin dari awal tuh, kalau boleh lebih dalam lagi gimana tuh Mbak Wit, maksudnya? Iya, maksudnya gini, ada situasi, ada kondisi yang mungkin oh gini, gampangnya ya. Ini saya ambil kasus real aja. Kondisi COVID kemarin ya. Kondisi COVID kemarin itu banyak orang tua yang berhenti, bapak atau ibunya gitu ya, lay off. Kemudian tentu suasana situasi di dalam rumah tentu ada sedikit perubahan. Dari segala macam ada perubahan. Nah, peran orang tua di sini itu adalah bagaimana mengajak anaknya untuk berpikir bahwa ini kondisi yang sekarang kita hadapi. Yuk kita berpegangan tangan, kita hadapin sama-sama. Sekarang kalau dulu kita bisa makan ayam tiap hari, barangkali gitu ya contoh yang gampangnya. Sekarang kita makan ayamnya seminggu sekali nggak apa ya.
Yang penting kan kita masih bisa sama-sama, gitu. Kemudian, oke, sekarang kalau dulu kamu kemana-mana mesti naik mobil, sekarang kita naik kendaraan umum aja ya, karena mobil barangkali sudah diberhentikan atau apalah gitu ya, yang worst case-nya. Yang penting kamu ada mama temenin kamu. Nah itu, jadi situasi kondisi yang dialami oleh orang tua itu jangan ditutupi dari anak ya. Sampaikan aja dengan bahasa mereka ya, nggak usah diberitahukan secara mendetail, bukan, tapi diberitahukan bahwa ini ada kondisi-kondisi yang kita struggle nih bareng-bareng. Yuk kita hadapin, kita berpegangan tangan, insya Allah kalau kita sama-sama nanti kita akan bisa lewati semua. Nah itu jadi kondisi itu akhirnya membuat dia, oh iya ya, bukannya anaknya, orang tua kadang-kadang ada yang bersikap gini, anak-anak gak usah tahu, ini urusan orang tua. Pokoknya dia tahu semuanya ada, semuanya beres. Kalau saya nggak setuju dengan begitu. Karena nggak semuanya setuju, nggak semuanya beres, nggak semuanya lancar, enggak. Namanya hidup ada kayak begitu. Jadi kita ajarkan, kita ajarkan dan kita mengajarkan dia untuk menerima bahwa ya take it easy aja lah. Kalau memang kondisinya sekarang lagi begini, jalanin aja, nggak usah dianggap susah. Nanti juga akan kembali lagi gitu. Nah dengan itu menempa mental anak itu untuk nggak cengeng, untuk memahami dan bisa merasakan bahwa oh iya ya ternyata jarang makan es krim tuh kayak begini ya. Kalau dulu sering jajan misalnya ya, oh berarti saya harus menahan diri, itu begini ya rasa menahan diri, itu penting gitu. Jadi nggak merasa entitled semuanya saya berhak, saya boleh, karena orang tuanya memang memberikan itu, pokoknya semuanya buat anak tapi dia nggak perlu tahu. Itu menurut saya nggak, kurang tepat kalau kurang tepat. Ya kadang emang lucu juga Mbak Wit, orang tua tuh ada yang istilahnya over protective banget. Ada juga yang membiarkan banget. Nah, betul. Jarang yang di tengah-tengah gitu Mbak Wit. Jadi kapan mereka harus protektif, kapan mereka harus melepaskan, mereka belum tahu cara memainkannya. Akhirnya banyak anak yang gamang dalam menjalani kehidupannya. Kok gue ini itu nggak boleh ya? Terus misalnya pas anak ini bablas gitu, anak juga nggak punya pegangan, karena orang tuanya kesannya membiarkan. Betul. Nah, ini yang jadi dilema. Makanya saya selalu bilang ke para orang tua, dalam mendidik anak-anak itu harus balance. Jangan dalam satu sisi kita berlebihan. Apakah kita berlebihan dalam melindunginya, atau sama sekali melepaskannya. Betul. Karena kalau kita nggak bisa bermain tempo, akhirnya anak jadinya terus berbuat masalah. Nah kita kan nggak pengen ya kehidupan rumah tangga kita ini udah kayak jet coaster gitu. Itulah yang menyebabkan makanya tingkat perceraian terus meningkat. Nah makanya saya selalu sharing ke orang tua, ayolah kita belajar jadi orang tua. Karena kalau kita nggak mau belajar, siapa lagi yang bisa membawa biduk rumah tangga kita ini ke arah tujuan yang sama-sama kita inginkan? Kan kita nggak mau ya, misalnya kita menikah ya seharusnya untuk jangka panjang, malah kayak setiap ketemu belokan kita berubah haluan. Nah ini kan yang akhirnya jadi masalah. Nah ini sih Mbak Wit, jadi ini saya merasa bahwa obrolan kita nih sangat bermutu nih Mbak Wit. Mudah-mudahan aja para orang tua yang mendengarkannya bisa menjadikan ini ya salah satu warning lah bagi mereka, bahwa belajar jadi orang tua itu bukan sesuatu yang bisa dinanti-nanti. Nanti aja deh kalau misalnya anak saya udah tingkat SMA, atau enggak nanti aja deh kalau anak saya ini udah pas keluar dari rumah atau udah kuliah. Nggak bisa. Karena ketika kita memiliki anak, di hari pertama anak kita lahir di dunia ini, itu langsung dimulai tuh. Iya, betul. Betul. Ujian-ujian yang akan kita hadapi. Nah, tapi kalau kita istilahnya selalu persiapannya dadakan, kan orang Indonesia senangnya gitu. Kalau belum dadakan itu kayaknya belum bersiap-siap. Makanya pas kita udah nemuin masalah yang besar baru deh kita terkaget-kaget gitu. Oke, Mbak Wiwit, terima kasih banyak ya udah sharing. Mudah-mudahan aja apa yang kita obrolin ini
teman-teman Sobat Beyond Education bisa mendapatkan manfaatnya. Amin. Nah, mungkin begitu aja Sobat Beyond Education. Semoga apa yang kita perbincangkan kali ini teman-teman bisa petik manfaatnya, dan terutama ya yang sudah menjadi orang tua, kita langsung praktekkan kepada anak-anak kita ya tanpa kita tunda-tunda lagi. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.